Pemirsa, meski sudah dikantongi hingga hari ini siapa cawapres pendamping Jokowi masih jadi teka-teki, sementara di kubu Prabowo penentuan posisi cawapres lebih kompleks lagi. Siapa cawapres Jokowi dan siapa cawapres Prabowo? Saya Kania Sutisnawinata, inilah Prime Talk, tajam mendalam. Biar untuk urusan itu, biar Pak Romi yang menyampaikan. Biar Pak Romi. Semua tanyakan ke Pak Romi. Pak Romi ini ngerti semuanya. Tanyakan Pak Romi, udah ya. Apanya? Tanyakan ke Pak Romi lagi. Bapak mau daftar kapan, Pak? Tanyakan ke Pak Romi. Semuanya Pak Romi ngerti, udah. Tanyakan ke Pak Romi ya. Nanti. Jawaban ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya soal sosok cawapres pendampingnya dan kapan akan secara resmi mendaftar ke KPU. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi menyebut, nama cawapres sudah ada di tangan Jokowi dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Menurut Romi, nama cawapres Jokowi bahkan telah disepakati bersama dengan parpol pendukung saat pertemuan di Istana Bogor 23 Juli lalu. Mas Romi, kisi-kisi dong, ini dari ulama, dari politikus, apa dari... Awalannya M. Ya. Namanya? Yang kedua... Banyak banget dong. Ya. Yang kedua, tidak keluar dari 10 nama yang sudah pernah saya sampaikan. Kan saya sudah tegaskan waktu itu. Percayalah, tidak akan pernah keluar dari 10 nama yang saya tegaskan. Berbeda dengan kubu Jokowi, tarik-menarik antar partai koalisi soal posisi cawapres di kubu Prabowo masih alot. Prabowo nampaknya masih perlu waktu untuk menimbang dengan cermat akan mengikuti rekomendasi Ijtima Ulama GNPF atau memilih AHY yang dijagokan Partai Demokrat. Jadi ya proses musyawarah berjalan, kita terus mencari yang terbaik. Saya sampaikan kepada kawan-kawan ya, tolonglah kasih kesempatan kepada saya untuk musyawarah. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, hingga tersisa 2 hari masa pendaftaran Capres-Cawapres baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo belum ada yang resmi mendaftarkan diri untuk maju berlaga di Pilpres 2019. Meski disebut tinggal menunggu waktu yang tepat, namun bagi publik siapa Cawapres yang akan mendampingi Jokowi masih jadi teka-teki. Sementara di kubu Prabowo soal siapa Cawapres yang akan mendampingi nampaknya masih jadi tarik-menarik yang alot antar mitra koalisi. Kami akan langsung membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Saat ini sudah hadir Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung, Waketum Demokrat Roy Suryo, dan juga Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanas. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya ingin langsung ke Mas Roy terlebih dahulu. Sudah ada cawapresnya belum nih Mas Roy? Sudah ada dong. Oh sudah ada? Sudah ada. Sudah ada? Sudah disepakati? Insya Allah semua sudah sepakat. Semua sudah sepakat? Ya. Memang sudah ada pertemuan? Loh, kalau pertemuan selalu ada, bahkan pertemuan semenjak dari dulu sudah ada. Dan tadi disebutkannya pertemuannya lebih kompleks lagi. Memang ada kompleks Mega Kuningan, ada kompleks Kertanegara. Ya. Gitu. Jadi, tapi memang semuanya sudah pernah bertemu dalam satu kesempatan. Yang kita lihat selama ini kan pertemuannya ya, selalu antar parpol. Kan, antar parpol itu untuk level yang tertinggi. Tetapi untuk level menengah, untuk level sekjen sudah pernah ketemu. Sekjen-sekjen itu. Sekjen-sekjen sudah pernah ketemu. Sudah. Tapi sudah. ketumnya belum. Ketumnya kan pelaksana teknisnya kan sekjen-sekjennya. Nah, yang menentukan cawapresnya siapa dong kalau begitu? Kami menyerahkan khusus untuk Demokrat ya, kami menyerahkan kepada Pak Prabowo. Oke, jadi siapapun pilihannya. Ya. Oke, kalau dari kubunya Pak Jokowi kan sekarang udah ada inisial M. Dari kubunya Mas jelas kemarin saya bilang udah ada inisial A. Sudah ada inisial A. Iya. A milik PKS atau A milik Demokrat? Semuanya A. Baik, saya ingin ke Bang Martin terlebih dahulu. Yang sekarang menjadi seru adalah tentunya penantian siapa sebenarnya cawapres dari masing-masing kubu. Adakah rencana untuk mengumumkan siapa sebenarnya cawapres dari Pak Jokowi? Ya ini kan pendaftaran Jumat ya. Ya udah tinggal beberapa jam, beberapa hari lagi. Kan kayak tinggal bentar lagi lah. Tinggal sebentar lagi. Tapi jadi berarti tidak akan ada pengumuman sebelumnya? Ya akan diumumkan pasti sebelumnya, karena nanti kan juga kita harus mendaftar di KPU 1 hari sebelum. Iya. Nah jadi harus diambil slot dulu pendaftaran,
Sehingga toh juga nanti publik akan tahu. Satu hari sebelum berarti kan tinggal tersisa hari Jumat kalau begitu ya? Iya. Karena satu hari sebelum kalau misalnya besok berarti hari ini seharusnya sudah ada pemberitahuan kepada KPU. Berarti hari Jumat. Kan daftar Jumat, berarti daftar Kamis. Jumat, Kamis. Kalau besok kan berarti harusnya pemberitahuannya dari KPU sejak hari ini dong? Tidak? Ya, satu hari sebelumnya. Iya, berarti hari Jumat. Berarti hari Jumat. Berarti hari Jumat. Baik. Dan cawapresnya itu sudah ada? Kalau yang saya dengar kan Pak Jokowi juga sudah tadi mengantongi, sudah dipegang, yang ntar lagi dibaca lah. Dibaca itu diumumkan ya? maksudnya? Membaca itu diumumkan. Cawapres saya adalah. Oh, jadi ada pengumumannya kalau begitu. Saya rasa gini ya. Karena kan ada pertemuan juga nanti malam nih, pertemuan dengan para ketum. Ya, dengan para ketum. Itu jadi? Jadi nanti mungkin Pak Jokowi akan memberitahukan pilihan beliau. Dan juga ya tentu kalau dari partai-partai politik kan sudah mengatakan bahwa kita sepakat dengan pilihan Pak Jokowi. Nah, tinggal Pak Jokowi kan menghitung bagaimana komposisi yang terbaik antara beliau dan pasangannya menghadapi juga mungkin pesaingnya Pak Prabowo dan pasangannya. Tinggal itu aja. Oke. Jadi ini memang bagian dari strategi begitu. Strategi saling intip begitu siapa sebenarnya? Kalau kita sih bukan saling intip, kita kali diintipin terus gitu, Mas Roy. Harusnya memang petahana memang ngumumin duluan. Tapi nggak apa-apa lah, kalau akhirnya harus Pak Prabowo ngumumin duluan nggak apa-apa. Kan publik juga bisa melihat. Katanya rencananya besok mau diumumkan. Ya, insya Allah begitu. Tapi yang jelas bukan insya Allah ya. Sudah ada beberapa kesepakatan yang termasuk disampaikan juga pada pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo kemarin. Insya Allah kita tidak akan berlama-lama. Jadi nggak akan melampaui. Ya gitu, jadi akan pasti karena itu akan bagus untuk mata publik. Saya kira Pak Jokowi juga akan bagus kalau itu sebelum deadline-nya. Jadi diumumkan begitu. Diumumkan. Ya. Rencananya besok berarti. Ya kalau memang mungkin nggak beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis begitu. Iyalah. Siapa yang duluan itu nanti kita harus tunggu begitu ya. Mas Jayadi melihatnya seperti apa? Iya, kalau di Pak Jokowi tinggal satu masalahnya. Tadinya kan dua masalahnya tuh. Satu nunggu kira-kira keputusan MK bagaimana soal Pak JK kan. Tapi ini kan tinggal 2 hari lagi. Kalau kita lihat mekanisme di MK, tampaknya sampai hari ini MK belum mengumumkan kapan mereka akan mengadakan sidang itu. Kan biasanya kan MK mengumumkan 3 hari sebelum sidang baru dia umumkan. Berarti kan sudah tinggal 2 hari. Berarti tampaknya MK kalaupun mau memutus itu kan setelah tanggal 10 ya kan. Berarti masalah itu udah lewat. Berarti tinggal satu masalahnya di Pak Jokowi itu. Yaitu? Namanya sudah ada. Namanya sudah ada. Menurut inisial saya. M. Iya, M-nya itu satu orang menurut saya. Sudah ada. Iya, entah Muldoko, entah Ma'ruf Amin, entah siapa. Tapi kan kalau di sini saya akan bacakan. Sabar gitu kan. Tapi yang jelas sudah ada satu nama menurut saya ya. Nah, tapi masalahnya kan ada partai yang nggak rela dengan keputusan itu. Ada partai yang nggak rela. Ya Caimin lah. PKB tampaknya tidak begitu tidak begitu happy dengan. Berarti Mahfud MD dong yang dimaksud. Ya bisa jadi. Itu salah satu nama yang menguat kan. Tampaknya PKB kan harus harus dinegosiasi ulang oleh kubunya Bang Martin ini. Oke, nanti saya akan pastikan ke Bang Martin, tapi kayaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan pembicaraan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan. Bang Martin langsung ditanggapi posisi kenapa sampai dengan sekarang itu belum juga diumumkan. Salah satunya alasannya adalah tadi disebabkan karena ada salah satu partai yang tidak setuju gitu dengan cawapres yang sudah disepakati bersama ini. Satu nama yang berinisial M ini. Saya rasa sih seluruh partai politik secara prinsip kan sudah menyerahkan pada Pak Jokowi. Ya kalau cuma fight untuk kadernya bisa menjadi pertimbangan Pak Jokowi, saya rasa kan wajar-wajar aja. Tapi saya rasa tidak akan ada satu partai juga yang akan memaksakan kehendak lah ya. Artinya memaksakan apa yang diinginkan oleh partai politik tersebut. Jadi Anda meyakini siapapun cawapresnya, koalisi saya Pak Jokowi ini iya. masih akan tetap solid? Iya, solid. Masih akan tetap solid? Tidak ada kemungkinan salah satu partai itu kemudian lempar, atau maksud saya lompat pagar gitu ke... Ya secara kalkulasi politik juga... saya pikir juga enggak lah. Karena kan toh juga keseimbangan di antara koalisi ini sampai saat ini bagus-bagus saja. Dan komunikasinya Pak Jokowi dengan partai-partai politik juga sangat baik. Bertemu dengan ketua umum juga sudah. Bahkan pertemuan di level sekjen sudah berkali-kali. Jadi nggak ada secara prinsip nggak ada. Berbeda dengan kubunya Mas Roy begitu ya. Berbeda dengan ya artinya kalau di kubunya Pak Prabowo mungkin masih tarik-menarik. Kalau di kubunya Pak Jokowi mungkin dorong-mendorong. Itu juga beti juga. Bukan artinya nggak ada lagi yang kita harus tarik-tarikan. Karena toh udah kita kasih ke Pak Jokowi. Tinggal kapan Pak Jokowi mau dorong ke publik.